Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami di sini akan menjelaskan mengenai organel sel tumbuhan dan hewan. Saya dari ruang 3, Desita Nopi dengan NIM A1D122158. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Esther Sinurat dengan NIM A1D122153. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Berliana dengan NIM A1D122163. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai organel sel tumbuhan. 1. Nukleus. Nukleus adalah organel sel yang sangat penting bagi kehidupan karena ia mengendalikan seluruh kegiatan sel. Nukleus juga merupakan organel sel yang paling besar dan memiliki informasi genetik DNA. Nukleus biasanya terletak di tengah sel, namun pada tumbuhan terletak di tepi sel. 2. Retikulum endoplasma (RE). Retikulum endoplasma adalah sistem membran yang kompleks yang tersusun secara tidak beraturan dan membentuk jaringan-jaringan kerja. RE berfungsi sebagai saluran di dalam sitoplasma yang menghubungkan nukleus dengan membran plasma. Terdapat dua RE kasar dan RE halus. RE kasar berfungsi sebagai tempat sintesis protein, sedangkan RE halus berfungsi sebagai tempat pembentukan lemak. 3. Ribosom. Ribosom adalah organel sel berukuran kecil yang diameternya sekitar 20 nm. Ribosom ditemukan pada sitoplasma atau melekat pada membran RE ketika proses sintesis. 4. Badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang membentuk struktur seperti jala yang kompleks. Organel ini memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah menghubungkan materi-materi yang terdapat di dalam secara kimia dan berperan dalam membentuk enzim. 5. Lisomsom. Lisomsom adalah organel sel yang membentuk kantong kecil agak bulat dan dibatasi oleh sistem membran tunggal. Lisomsom berfungsi untuk mencerna materi yang diambil secara endositosis, autofagi, atau menghancurkan zat dan materi yang tidak dibutuhkan di dalam sel, dan lain-lain. 6. Mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang bentuknya berbeda-beda. Ada yang berbentuk oval, bulat, silindris, dan beraturan. 7. Plastida. Plastida adalah organel yang hanya terdapat di dalam sel tumbuhan. Organel ini berisi pigmen atau pemberi warna. Salah satu contoh plastida yang hanya terdapat pada sel-sel tumbuhan adalah klorofil. Plastida yang berfungsi klorofil disebut kloroplas. Ia berfungsi sebagai organel utama yang menyelenggarakan proses fotosintesis. 8. Badan mikro. Badan mikro diselubungi oleh membran tunggal yang berisi enzim katalase dan oksidase. Organel ini memiliki dua tipe, yaitu peroksisom dan glioksisom. Glioksisom terdapat pada sel tumbuhan, terutama pada jaringan yang mengandung lemak seperti biji-bijian yang berlemak. Glioksisom menghasilkan enzim katalase dan oksidase. Glioksisom berfungsi untuk mengoksidasi asam lemak menjadi gula yang berguna untuk pertumbuhan tanaman. 9. Vakuola. Vakuola adalah rongga yang terbentuk di dalam sel dan dibatasi membran tonoplas. Pada tumbuhan, vakuola berukuran besar seperti pada sel-sel parenkim dan koronkim. Vakuola berisi alkaloid,
pigmen antosianin, tempat penimbunan sisa metabolisme, dan tempat penyimpanan zat makanan. Ya, di sini saya akan menjelaskan struktur sel hewan dan fungsinya. Yang pertama ada nukleus. Nukleus memiliki fungsi sebagai pusat informasi sel. Selain itu, dalam nukleus terdapat DNA sel hewan. Adapun cairan padat dalam nukleus disebut nukleoplasma. Cairan ini sangat penting karena berfungsi membentuk kromosom dan gen. Yang kedua ada nukleolus. Nukleolus adalah bagian dari nukleus. Letaknya berada di inti sel yang membentuk protein dengan RNA atau asam ribonukleat. Yang ketiga ada membran sel. Bagian ini terdiri dari protein dan lemak. Letaknya di bagian paling luar membungkus sel. Karena itu keberadaannya untuk melindungi sel. Selain itu, membran sel berfungsi mengatur keluar masuknya zat dan menerima rangsangan dari luar. Yang ketiga ada retikulum endoplasma. Struktur ini menyerupai benang-benang pada inti sel. Terdapat dua jenis retikulum endoplasma. Ada retikulum endoplasma halus atau REH dan retikulum endoplasma kasar atau REK. REK berfungsi sebagai transportasi zat dalam sel dan sintesis protein, sementara REH punya tugas untuk mensintesis lipid dalam sel, metabolisme karbohidrat, membantu detoksifikasi sel berbahaya, dan penyimpanan ion kalsium. Yang kelima ada sitoplasma. Sitoplasma punya bentuk cairan seperti gel. Organel ini mengalami dua fase pembentuk, yaitu fase solid padat dan fase vel cair. Cairan ini bisa dijumpai dalam nukleus dan dikenal sebagai nukleoplasma. Sitoplasma bisa saja mengalami perubahan bentuk. Perubahan ini dipengaruhi konsentrasi air di dalamnya. Struktur ini merupakan sumber bahan kimia pada sel dan tempat metabolisme sel hewan. Yang keenam ada mitokondria. Organel terbesar ini layaknya mesin dalam sel hewan, punya dua lapis membran yang disebut krista. Mitokondria terdiri atas glukosa dan oksigen. Glukosa dan oksigen ini membentuk energi, respirasi seluler, dan menghasilkan ATP. Yang ketujuh ada badan Golgi. Nama lain struktur ini adalah apparatus. Golgi berkaitan dengan fungsi ekskresi sel hewan seperti ginjal. Setiap sel hewan memiliki 10-20 badan Golgi. Berfungsi memodifikasi protein, sintesis polissakarida, penyortiran produk yang dihasilkan dan dilepaskan dalam bentuk vesikel. Yang kedelapan dan yang terakhir ada lisosom. Bagian ini hanya terdapat pada sel hewan yang berfungsi untuk menghancurkan substansi yang tidak terpakai dan mendaur ulang sel yang rusak. 8. Lisosom. Bagian ini hanya terdapat pada sel hewan yang berfungsi untuk menghancurkan substansi yang tidak terpakai dan mendaur ulang sel yang rusak. Yang kesembilan ada ribosom. Organel pada sel ini bentuknya padat dan kecil, tersusun atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Ribosom terikat dengan retikulum endoplasma kasar yang punya peran sebagai tempat sintesis protein. Yang ke-10 ada sentriol, punya fungsi sebagai pembelahan sel dalam bentuk benang spindal dan membentuk silia dan flagella. Letaknya pada sel eukariota dengan bentuk tabung. 11. Mikrotubulus. Mikrotubulus punya peran untuk melindungi dan membentuk sel, membentuk flagel, silia, dan sentriol. Organ dalam sitoplasma yang bentuknya silinder panjang, ukuran diameternya sekitar 12 nanometer dan diameter luar 25 nanometer. Yang ke-12 ada mikrofilamen. Organ sel yang tersusun dari protein aktif dan miosin. Organel ini serupa dengan mikrotubulus, hanya saja berbeda dari tekstur dan ukuran yang lebih lembut dan kecil, berfungsi untuk meregangkan sel, ekosistosis, dan endositosis. 13. Peroksisom. Disebutnya dengan badan mikro, yaitu organel dengan kantong kecil mengandung enzim katalase, berfungsi untuk menguraikan perioksida atau metabolisme bersifat racun dan mengubah lemak menjadi karbohidrat. 14. Sitoskeleton. Fungsi sitoskeleton ini mengatur gerak sel dan mempertahankan organ sel di tempatnya masing-masing. Berbentuk sel yang bentuknya benang halus atau filamen protein menyebar di sitosol. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki plastida,
memiliki lisosom, memiliki sentrosom, timbunan zat berupa lemak dan glikogen, bentuk tidak tetap. Pada hewan tertentu memiliki vakuola ukuran kecil sedikit. Pada sel tumbuhan memiliki dinding sel dan membran sel, umumnya memiliki plastida, tidak memiliki lisosom, tidak memiliki sentrosom, tidak timbunan zat berupa pati, bentuk tetap, memiliki vakuola ukuran besar banyak. Itulah yang dapat saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.